Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur atas berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, karunia dan nikmat Allah kita bisa hadir di tempat ini melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah dan nanti akan dilanjutkan dengan salat isya insyaallah. Dan kita memohon kepada Allah apa yang sudah kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala diterima sebagai amal-amal yang saleh, dan dengan amal itu kita bermohon dan menajat kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah kabulkan kita dan hajat-hajat kita semuanya, baik yang kita ucapkan melalui lisan kita ataupun terlintas di benak kita, dibukakan pintu hati kita, diberikan keberkahan ilmu kita, dimudahkan kita dalam menerima pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita. Kemarin kita sudah menjelaskan sedikit makna daripada bacaan iftitah sampai wa ma ana minal musyrikin ya. Kemudian ada kalimat yang juga kaitannya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Perhatikan, inna sholati dipanjangkan, wa nusuki bukan wa nusuki pendek, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat kalimatnya. Inti dari isi yang kita baca pada kalimat inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, arti sesungguhnya sembelihanku ya, an-nusuk ya, wa nusuki wa mahyaya bukan wa mayaya, wa mahyaya, ada orang bacanya wa mayaya, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku tidak ada dan tidak ada sekutu baginya ya. Kemudian ya kita menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang muslim atau orang-orang yang menyerahkan diri. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pemantapan tauhid kita kepada Allah. Pemantapan penyerahan kita tauhid artinya menyatukan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maka pada kalimat termasuk inna sholati, sholatku itu bukan untuk siapa-siapa. Sholatku, sampai orang-orang sufi itu kan begini, sampai kalimatnya ya Allah, andai kata sholatku, ibadahku mengharap daripada surgamu dan takut daripada nerakamu, maka musnahkanlah surga dan neraka itu. Maksudnya apa? Bukan berarti tidak boleh mengharap kepada surga, bukan tidak boleh takut kepada neraka. Saking hati-hatinya jangan sampai aku sholat karena aku takut kepada neraka, aku sholat karena aku mengharap surga, bukan tidak boleh mengharap, boleh. Saking ingin memurnikan akidah tadi ya, ketauhidan yang luar biasa. Sesungguhnya sholatku bukan untuk orang tuaku, bukan untuk saudaraku, bukan untuk pimpinanku, bukan untuk apa-apa, tapi hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nusuki termasuk sebuah ibadahku, aku beribadah, aku bekerja semuanya lillah, karena Allah, bukan karena dipaksa si fulan, bukan karena si B, bukan karena mengharap. Contoh ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, wa nusuki, ada orang berkurban, memotong hewan kurban relatif. Ada memang dia motong kurban ikhlas motong kurban, ada dia motong kurban dalam uang lain kurban kalau aku tidak.
Ada orang motong kurban karena pengen dilihat oleh orang lain. Ada orang motong kurban itu berbagai macam keinginannya. Ya. Nah, maka tergantung walaupun sama-sama motong, maka Allah ingin wa nusuki, semua ibadahku, sembelihanku, semuanya hanya milikmu, hanya untukmu ya Allah, bukan karena selain Engkau. Lagi-lagi menanamkan rasa ketauhidan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan jiwa diri ini dari segala virus-virus yang dapat merusak ada unsur lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilatih. Kenapa kau sholat? Kenapa kau ibadah? Apakah kau ibadah karena Allah? Apakah kau ibadah karena ingin dilihat oleh makhluk Allah? Apakah kau ibadah karena ingin dilihat oleh mertuamu? Apakah karena ibadahmu karena ingin dilihat oleh atasanmu? Itu. Ya, kan kalau orang itu macam-macam dan yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Karena ini permasalahan hati, karena ini permasalahan keyakinan. Nah, saya pribadi, kita semua mungkin pernah terlintas itu. Tapi apa? Kita berusaha memurnikan apa yang kita lakukan, begitu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa? Ya, termasuk wa mahyaya wa mamati, termasuk hidupku, matiku, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hidup, aku selamat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan aku keselamatan itu. Ya, pada iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai pada kalimat, ya, ada kalimat dalam Al-Quran itu, fa idza maridtu bahwa yashfi. Ya, kalau aku sakit dan berobat, aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Untuk apa? Agar jangan sampai termasuk nanti dibisiki oleh syaitan bahwa kita melakukan itu, yang menyembuhkan itu adalah si fulan, yang menyembuhkan itu adalah si anu, yang menyembuhkan itu adalah obat itu, yang menyembuhkan adalah itu. Itu hanya sebagai sarana saja, sebagai wasilah. Bahkan tanpa wasilah pun kecil bagi Allah. Allah bisa memberikan orang rezeki tanpa wasilah, bisa. Kita lihat kisah-kisah para nabi itu. Ya, kata orang punya anak itu harus punya pasangan. Ternyata Sayyidatina Maryam tanpa seorang suami. Dan memang betul-betul tidak ada suami, dan memang Allah yang memberikan karunia itu, kuasa bagi Allah. Ya, kemudian ada juga yang lahir tanpa seorang ayah dari ibu, Nabi Adam alaihi salam. Mudah bagi Allah. Ya, artinya apa? Artinya yang beriman yang dimuliakan Allah, apalagi mati, hidupku, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berkehendak, kapanpun apapun kondisinya, maka pasti akan terjadi. Kalau hidup kita hanya untuk Allah, kita serahkan kepada Allah. Kalau kematian kita serahkan kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah, maka kita tidak akan pernah khawatir, pernah takut dengan kondisi dunia apapun kondisinya saat ini. Jadi pada iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita meresapi Allah, mati, bahkan lagi sholat ini, ya Allah, jika memang saatnya engkau ambil, silakan engkau ambil. Makanya pada iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat insyaallah beberapa kali disebut dalam Al-Quran, itu menanamkan ketauhidan yang mantap. Ya, insyaallah itu jangan disalahartikan. Insyaallah jangan disalahgunakan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan banyak nabi, salah satunya Rasulullah SAW, kena tegur gara-gara tidak mengucapkan kalimat insyaallah. Sekelas Rasulullah, Nabi Muhammad SAW saja kena tegur. Ketika apa? Ketika beliau ditanya oleh kafir Quraisy tentang masalahku, apa katanya? Besok aku jawab. Kata beliau. Ya, akhirnya apa? Ditunggu-tunggu, dah turun-turun wahyu, sampailah 14 hari baru turun. Ya, jadi apa namanya itu, di karantina itu bukan hanya 14 hari, bahkan
Wahyu pun ketika Rasul itu 14 hari disuruh baru turun. Ya, diejek oleh kafir Quraisy. Kau sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu ini sebagainya. Akhirnya turunlah ayat tersebut. Apa intinya? Jangan sekali-kali wala taqulan, dan jangan sekali-kali mengumumkan besok. Ya, walakin akan tapi katakanlah jika Allah menghendaki. Ikhwan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Ustaz, hari ini sholat maghrib ada berjamaah. Insyaallah. Ustaz, pasti yang imam. Kenapa? Bahkan di dalam kita sholat pun penyerahan diri kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah, yang menggenggam semua diri kami ada pada dirimu ya Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah itu makna yang sesungguhnya pasti aku melakukan itu, punya komitmen yang kuat. Cuma kalau tidak terjadi, itulah kehendak Allah. Itu makna insyaallah. Ustaz, besok pengajian dikirim oleh Mas Joko. Ustaz, besok kita pengajian jadwal antum. Insyaallah. Maka dalam hati saya ada komitmen, keinginan, kepastian datang. Cuma jadi tidak datangnya, itulah Allah yang sudah menentukan. Itu yang kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang tidak galak datang, ngomong insyaallah, maka tidak pas. Bukan pada tempatnya. Kenapa? Memang kamu sudah galak datang. Insyaallah banyak sudah menjadi hal-hal ini apa? Ngelak bahasa kita tidak lemah. Ya, kalau ada waktu insyaallah datang. Sudah tidak ada komitmen, ingin datang. Ya, kemudian apa? Kalimat tidak lemah tadi, bahasa kita nolak secara halus. Jadi datang, insyaallah. Jangan tidak lemah dan ngomong tidak bisa. Kan begitu. Nah, inilah kadang-kadang makna insyaallah disalah artikan. Makna sesungguhnya insyaallah sebuah komitmen, keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Ya, setelah kita ingin makan itu, tapi tetap jadi atau tidaknya, itulah Allah yang menentukan. Jadi ya, itu makna insyaallah. Sama seperti kalimat tadi, hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, semuanya ya Allah, aku pasrahkan, kuserahkan kepada Engkau, semuanya untuk menyembah kehambaan kepadamu. Dan pada dasarnya akhirnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Itu yang iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan kita kepada Allah. Lagi-lagi bukan berarti tidak boleh begini. Ustaz, kami nak sholat duha. Lalu dengan sholat duha tadi kami nak banyak berdoa. Ya, semoga rezeki kami akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh. Ya kan begitu. Contoh, Ustaz, kami nak puasa, umpamanya puasa Senin Kamis. Ya, siapa yang puasa kan begini pahalanya luar biasa. Nah, kami nak puasa semoga dapat pahala. Boleh? Ya boleh. Ya, cuma ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengharap kepada Allah, pasti tidak akan pernah kecewa. Pasti Allah akan berikan itu. Cuma ketika kita berharap selain Allah, pasti kita akan kecewa tadi. Maka makna penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu bentuk ketauhidan kita, pengesahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Kita ikutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Semua aktivitas kita terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mulai kita memperbaiki niat kita. Aku datang ke masjid, ya Allah, kalau ada niat-niat selain karena Engkau ya Allah. Aku datang ke masjid ya Allah, biar aku dijenguk uang, aku rajin ke masjid ya Allah. Kita mulai hilangkan sifat-sifat semacam itu. Ya Allah, jangan sampai ya Allah dalam sholat ini ya Allah aku merasa yang sudah paling khusyuk, gitu. Maka kita hilangkan sifat-sifat itu dengan kita mengamalkan baca ikhtiar apa yang sudah kita lakukan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya. Ya, baca ikhtiar kemarin ta'awuz pada basmalah Fatihah basmalah sudah kita jelaskan. Nah, diantaranya juga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada bacaan sholat ini adalah membaca kalimat tasbih. Kapan kalimat tasbih itu dibaca? Di saat kita sedang ruku, ya kan? Allahu Akbar. Ketika ruku kita membaca tasbih. Di antara tasbih yang paling pendek yang kita baca adalah kalimat subhanallah, subhana rabbiyal azim, wal adna, itu yang paling pendek. Subhana rabbiyal azim, ya, itu yang paling pendek, ya. Kemudian wala adalahu, dan dia tidak ada batasnya. Wa yudhafu maliki wa syafi'i wa hanabilah, maliki syafi'i hambali menambahkan kalimat wa bihamdi, ya. Jadi kalau saya katakan kepada orang baca begini saja, ya, subhana rabbiyal, subhana rabbiyal azimi, ya, subhana rabbiyal azim, ya, azimi. Nah, ya, ada yang bacanya sudah sampai azim, sampai kan? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ayat 3 kali. Itu indal jumhur maliki syafi'i hambali ditambah kalimat wa bihamdihi, wa bihamdihi. Nah, ini 3 mazhab yang menambahkan kalimat wa bihamdihi. Artinya paling pendek subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhan kami yang maha tinggi, maha besar, maha agung, wa bihamdihi, dan segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, di saat kita ya ruku, ya, lalu kita membaca bacaan ruku tadi, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kalimat subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku, ya, atau Rabbiku yang maha agung. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruku merendahkan diri, ya, ruku menyembahkan kita, kepahaman kita kepada Allah. Di saat kita ruku, maka kita posisi kita berada di bawah setengah tadi. Lalu apa? Lalu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat subhan, ya Allah, maha suci Engkau, maha suci Tuhanku. Artinya apa? Hanya kepadamu aku merendahkan diriku, hanya kepada dirimu aku mengagungkan dirimu, ya. Aku tidak mengagungkan kecuali hanya kepada Kau. Aku tidak mengagungkan makhlukmu, ya. Ketika aku memuji makhlukmu, maka hakikatnya aku memuji Engkau. Contoh, Masya Allah, indahnya matahari itu. Apa hakikatnya? Hakikatnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan daripada hal itu. Bukankah ketika kita melihat bangunan-bangunan yang indah, kita diperintahkan menjaga apa? Masya Allah, tabarakallah, alangkah gantengnya anakmu. Jadi kalimatnya, ya, ketika kita melihat mobil yang indah, Masya Allah, Pak Haji, tabarakallah, mobil kamu hebat luar biasa. Tapi apa? Didahului kalimat
masya Allah, tabarakallah, mengkaitkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita bisa merasakan itu indah luar biasa karena Allah memberikan penglihatan kepada kita untuk melihat sesuatu yang indah itu. Ya, wong rambut. Dan ingat sama banyak warna yang dikira-kira begitu. Ya, yang padahal bagus. Tapi betapa luar biasa kita puji Allah Subhanahu wa taala. Subhan Rabbiyal Azim, maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang maha agung. Azim. Ya, kalau kita nunduk begini biasa kita anggap wong itu tinggi. Wong itu hebat dan sebagainya. Nah, maka ketika kita pun merendahkan diri kita kepada Allah, pengambahan diri kita kepada Allah, disertai kalimat pujian yang luar biasa, karena memang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kekuatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa bihamdihi, pujianku hanya untukmu ya Allah. Ya. Kemudian kekuatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada bacaan yang lain itu pendeknya, ya. Yang ini subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Silakan. Nak pakai subhana rabbiyal azim laju, dan tambah subhana rabbiyal azim wa bihamdi laju. Ada lagi tambahan, ya. Disebutkan bahwasanya Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, hanya kepadamu, hanya untukmu aku ruku. Aku tidak merendahkan diriku selain kepada Engkau ya Allah. Sehebat apapun hambamu itu, sehebat apapun kekuasaannya, maka aku tidak merendahkan diriku kepadanya. Ya, maka karena Engkaulah satu-satunya Tuhan tempat aku menyandarkan diriku dan aku membukukan-Mu. Cuma bukan berarti kita lewat depan mengunduh itu bukan berarti kita nyembah dia, bukan. Kan begitu. Kekuatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Kadang-kala ada orang itu dekati adat. Dekati adat dia, wong lagi wong tua di sini. Dia lewat deh, berwis. Lah tua, mandang kecil masih. Nah, ya. Kira-kira apa yang kita rasakan ketika ada orang lewat, sudah sholat lewat depan kita, permisi tak lewat depan kita, apa yang kita rasakan? Ini tidak diajar ya, kan begitu. Nah, lalu kita permisi sambil di kita merendahkan dulu, bukan berarti kita nyembah, bukan, ya kan? Mohon maaf kalau kita izin mengukuhkan pada itu kita menyembah dia kan? Tidak. Kita merendahkan diri kita? Tidak. Kita tidak merendahkan diri kita. Yang larangannya itu ketika kita menghambakan diri kita kepada penguasa itu yang tidak boleh. Ya, tapi ketika kita lewat tadi, permisi tadi, mengukuhkan tubuh kita, bukan berarti kita merendahkan diri kita di hadapannya. Bukan berarti kita menghambakan diri kita kepadanya. Tapi apa? Tapi bentuk takzim, ya, penghormatan kita, ihtiram kita terhadap ya yang lebih tua. Ya, kata lima yang dimuliakan Allah, berdiri. Kadang-kadang kan kunjungan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, tegak nih, kamu tegak, ihtiraman, bentuk kita menghormati dia. Bukan berarti kita menghambakan diri kita kepadanya. Jenazah ketika lewat kita diperintahkan untuk berdiri, ya kan? Berdiri. Hatta tulah, hingga jenazah tadi diletakkan baru kita duduk. Kalau dengan yang meninggal dunia saja ada etika, ada adab, apalagi dengan yang masih hidup. Nah, ketika kita tadi entah berbagai macam, ada yang dia membutuhkan sedikit, bukan berarti kita menghambakan diri kita kepada Allah tersebut, tapi bentuk etikanya. Nah, kekuatan iman yang dimuliakan Allah. Maka pada kalimat ini, ya, dan kalimatnya, Allahumma laka raka'tu, ya Allah, hanya kepadamu untukmu aku rukuk, ya, wa bika amantu, dan hanya kepadamu ya Allah denganmu aku beriman, ya, wa laka aslamtu, dan
akan diriku. Khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa asabi, maka telingaku, pandanganku, otakku, tulang belulangku, urat-uratku semuanya tunduk atas kehendak-Mu. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku bisa menggerakkan kakiku, menggerakkan tubuhku semuanya karena nikmat, karena karunia yang Engkau berikan tadi. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan cara mengagungkan diri kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat tasbih yang dibaca, ya, rukuk kita, merahkan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah. Lalu membaca Subhana Rabbiyal, ada bentuknya bergerakan, ada bentuknya ucapan. Ya, dua-duanya seimbang. Masuk ngomong sengeh. Nah, wajah muda tengah. Ya, dan tahu kan hendaknya tadi. Nah, lalu kita ngomong itu makhluk. Ya, antara gerakan dengan perbuatan, dengan ucapannya nyambung. Datang kita ke rumah wong. Nah, perasaan. Baik. J. Apa minta ini? Ya kan? Ngomongnya benar, cuma etikanya tadi. Terus saya ngomong, ya, tok masuk, permisi. Cuma nak ngomong, hati nggak saling tunggu. Dan ngomong, kan tadi kenapa? Oh, nak berasa dia ngomong kan begitu. Artinya apa? Ini menggambarkan kepada kita merendahkan diri kita, pengaman kita kepada Allah, dan juga dibuktikan dengan betul di lisan kita. Ya, dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Rabbi. Ada sabtunya ya, bukan rabbiyan. Rabbiyan, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, itu yang kelima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita melakukan hal tersebut, ya, maka kita akan bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit kita dari rukuk. Baca apa? Sami Allahu liman, kalimatnya Sami Allah liman hamidah. Iya, jawaban Sami Allahu liman, Allah telah mendengar, menjawab terhadap hamba-hambanya yang memujinya. Sekarang begini dia, ada orang rukuk diam baik. Nyambung nggak dengan bacaan ini? Nyambung nggak? Tidak. Kenapa? Dia baru rukuk, baru dengan gerakan lisannya dan mengucapkan. Bagaimana mengabulkan sesuatu, menjawab sesuatu kalau dia tidak kasih omongan? Ustaz, Allah kan maha mengetahui isi hati. Iya. Kalau Allah maha mengetahui isi hati, sudah dia baik sebenarnya tidak usah apa. Allah maha tahu kan? Cuma apa? Ada aturan yang mesti diikuti. Setelah kita Subhana Rabbiyal azim wa bihamdihi, dijawab Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar, mengijabah terhadap hamba-hambanya yang telah memujinya. Apa menjawabnya? Balik lagi dia. Sami Allah batal salat. Ya, maka kalimat Sami Allah ini sunnah. Artinya kalau sudah Allahu Akbar, tidak usah lagi diulangi. Lanjutkan saja. Kenapa? Karena salatnya sudah sah. Karena hukum Sami Allah hukumnya adalah sunnah. Atau disebut dengan tahmid wa tasbih wa tahmid. Ya, tasbih namanya Sami Allah liman hamidah. Tahmidnya Rabbana lakal hamd. Ya, tasbihnya dulu. Ya, kata liman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa kalimat Sami Allah liman hamidah. Ya, kata liman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jelaskan dulu hadisnya. Hadis Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minas salati yukabbiru hina yakum
ketika beliau berdiri sholat beliau bertakbir, summa yukabbiru hina yarka, kemudian bertakbir ketika akan rukuk, summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa sulbahu minar raf'ah, lalu mengatakan sami Allah ketika mengangkat tulang punggungnya dari rukuk. Sami Allah, bukan ngangkat dulu, bukan sami Allah, enggak, kalimat hadisnya berbarengan. Hina sami Allahu liman hamidah, itu ya kalimat sami Allahnya. Nah, kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertanyaan kadang-kadang, Ustaz, kenapa nak sami Allah? Ya kan? Ada nggak kenapa yang lain Allahu Akbar dari ruku ini satu-satunya kalimat sami Allahu liman hamidah atau yang disebut dengan tasmi'. Namanya tasmi'. Contoh, basmalah bismillahirrahmanirrahim, hamdalah alhamdulillah, hauqalah la haula wala quwata illa billah, tahlil la ilaha illallah, tasmi' sami Allahu liman hamidah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar. Itu ya. Nah, tasbih mengucapkan kalimat sami Allah. Kenapa? Ada nggak Ustaz penyebabnya? Ada asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab turunnya ini. Kenapa? Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, jadi sebutkan wasabab fi sunni sami Allah liman hamidah, disebabkan kita disunnahkan pada sami Allah liman hamidah. Seorang sahabat Rasulullah dan semua kita tahu ya dengan beliau, kenal belum karena memang kita tidak bertemu dengan beliau ya. An-Siddiq, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fatat salat khalf Rasulullah. Suatu ketika beliau itu tertinggal dari sholat berjamaah, tertinggal masuk itu tidak dari awal. Biasanya beliau tidak pernah tertinggal ya. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya beliau datang. Ketika datang tadi ya, Fagtanama ya bidzalika wa dakhala masjid bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ketika beliau masuk ke dalam masjid tadi, beliau ya sangat sedih, nangis. Sahabat begitu, bukan kalau berjamaah terlambat takbir dengan Rasul, terlambat, bukan kalau berjamaah masbuk bahasa itu, sedih, nangis. Kita ini kadang-kadang tidak jamaahnya ya, sedih nangis. Kenapa? Tidak pernah ketinggalan, tahu-tahu waktu itu ketinggalan. Lalu apa yang terjadi? Sang istri masuk sampai di masjid masih bisa menemui Rasul sedang ruku. Waktu di masjid Rasul sedang ruku. Dapat kan? Tidak dapat kan? Cuma dari awal. Lalu apa yang terjadi? Maka beliau bacakan alhamdulillah. Alhamdulillah aku masih mendapatkan rukunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika beliau ngomong begitu, ya, ketika beratas takbir ihram salat di belakang Rasulullah, Allahu Akbar, lalu beliau rukuk, Jibril kemudian turun. Ya, malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk menyampaikan pesan kepada Rasulullah. Ya, ketika Rasul sedang rukuk, ya, hai Muhammad, wahai Nabi Allah Muhammad, kul, ucapkanlah sami Allahu liman hamidah. Itulah asbabul wurud, penyebabnya kenapa sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar itu biasa sholat berjamaah pada Rasulullah, pernah terlambat. Akhirnya beliau bergegas, sedih. Kenapa sedih? Karena sholat sudah dimulai. Waktu masuk masjid melihat Rasul sedang rukuk, terucaplah kalimat alhamdulillah, berarti aku tidak nampak, ya kan? Akhirnya bertakbir ihram ikut rukuk. Ketika sedang rukuk, malaikat Jibril diperintahkan Allah menyampaikan wahyu. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, katakanlah sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Mendengar pujian dari hamba. Maka semenjak itulah ya, apa yang terjadi? Ya, maka dulu sebelumnya
diperintahkan bacalah itu dalam sholatmu ketika bangkit dari rukuk. Itu asbabun urut daripada kalimat tersebut. Ya, maka muncullah kalimat sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pujian hambanya tadi. Itu diantaranya. Kalimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada kalimat tahmidnya. Yang mana tahmidnya? Tahmid membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamd. Dipuji lagi, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamd. Kapan bacanya? Itu dibaca ketika sudah sempurna berdiri. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya, sudah sempurna. Apa? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamd? Rabbana lakal hamd. Duhai Tuhan kami, ya, segala puji hanya untuk. Ketika rukuk pada tasbih, bangkit lagi sami Allahu liman hamidah, lalu dijawab lagi, segala puji hanya untukmu ya Allah. Lagi-lagi terus kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli hal wal ahwal, dalam setiap kondisi keadaan. Jangan pernah untuk melupakan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun kondisi kita. Nak sakit kah, nak kita apakah, apapun kondisi kita, jangan pernah untuk memuji Allah. Kenapa? Semua yang Allah berikan khairun, baik untuk kita. Cuma kadang-kala mata hati kita tertutup sehingga kita melihatnya bencana menyakitkan untuk kita. Padahal disitulah nikmat yang Allah berikan. Karena kita belum bisa mengungkap itu, akhirnya kita menggerutu. Itu ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit, alhamdulillah, mana aku sakit nyampa, alhamdulillah. Ya kan? Mana kira-kira? Kau nyampa, syukuri, alhamdulillah. Mana mas? Padahal apa? Padahal dengan hal tersebut bersyukur kepada Allah, bisa jadi Allah selamatkan engkau dari hal-hal yang lebih besar. Ketika Allah berikan ini, Allah ingin melebur dosa-dosamu yang begitu banyak dengan hal demikian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi. Tanggal 4 Oktober 2001 jam setengah 2 siang, saya ditabrak oleh dump truck. Motor terpelanting, saya mati. Secara akal tidak selamat, tapi Allah berkehendak lain. Kaki kanan robek 9 jahitan. Hari ini lumayan masih baca jalan. Pertama, kedua masih betulkan. Ya, apa yang terjadi ketika terjadi? Saya ucapkan astagfirullah. Ketika ditanya dokter apa kondisi, alhamdulillah dok, cuma robek kaki. Ya kan? Kenapa? Karena saya tahu pasti ada sesuatu yang saya lakukan dan Allah ingatkan saya. Saya pikir-pikir, aku saya merasa sombong. Apa kesombongan saya? Zuhur, mendengar azan di Indralaya, lalu wudhu. Ada tadi merah, sholat di rumah, panjang juga waktu. Apa? Ketika saya pikir apakah saya teringat dengan perbuatan itu, lalu wudhu aja, tinggal sholat naik. Orang, saya belum sholat. Ayolah di rumah itu panjang juga waktu zuhur ini. Sampai nyampe apa kebak Soekarno-Hatta, ya, habis jalan itu badan kamu ditabrak oleh dump truck belok gitu, ya, motor hancur, saya terpelanting, ya, dibawa ke puskesmas nggak sanggup, dibawa ke rumah sakit Ar-Rasyid, baru ditangani, ya. Hari ini sudah urut yang kelima, alhamdulillah terakhir selesai. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, banyak hikmah kisah ketika kita ambil apalah yang terjadi ini, apalah penyebab ini, apalah kesalahan aku. Ketika itu bisa kita nikmati, maka insya Allah husnuzon kita semakin tinggi tadi. Allah. Ada pertanyaan, silakan.
Ada yang tanyakan? Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustaz udah kasih tahu, memang saya tidak ada yang saya tahu. Termasuk uang tua dewe tidak saya kasih tahu, istri pun tidak saya kasih tahu. Lah balik lagi kamu baru ngomong, uang tua itu ketahuan karena uang lain yang kasih tahu. Karena hari Selasanya saya tempat peserta pengajian walau pakai tongkat. Selasanya saya masih berangkat ke Muara ini, baliknya masih tetap kajian, cuma tadi bertongkat. Ya, alhamdulillah demam tidak, penting tidak, pingsan tidak, normal, cuma kaki yang bisa berjalan normal. Ya, ini pun masih dipaksa-paksakan. Insyaallah ada iman dan sebagai kejadian, dan kita semua pasti punya mengalami ketika kita ingat sholat, kita ingat bacaan sholat kita, penyerahkan diri. Ya belum saatnya sholat ya Allah, semuanya ya Allah, hamba ya Allah, semuanya serahkan kepadamu ya Allah. Aku bersyukur dengan kalimat tahmid tasbih yang kau ajarkan dalam sholat tadi, maka kita amalkan dalam perbuatan kita sehari hari. Ini disebut dengan khusyuk. Sholat di luar sholat tetap khusyuk. Ya, cuma kadang-kadang kita ini kalau terjadi mulai nyari siapa lagi itu gara-gara dia itu lampu main. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi. Kita sibuk untuk mencari sakit perut. Oh itulah pasti tinjuknya lah cukup itu. Oh main sakit perut, dia dari sakit perut tadi. Nyari setan tadi ya. Jadi astagfirullahaladzim, maaflah, kira-kira kesalahan hari ini. Kadang-kadang begitu. Itu yang kadang-kadang melatih itu yang berat tadi. Mulut kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sementara kadang-kadang amalan kita, perbuatan kita tidak nyambung dengan tasbih tahmid yang kita baca. Kenapa? Karena memang saya pribadi kita kalau baru sekedar membaca dan belum memahami atau mengamalkan dari apa yang kita baca tadi. Bukan berarti sholatnya ada ini ya. Hati-hati sekarang mulai banyak ada pemahaman yang begini. Siapa yang sholat dengan Tuhannya percuma apa ya? Ada yang mulai lagi. Saya bilang waktu itu tidak mau sholat. Nggak percuma. Ini ya, asalnya. Dan kesempatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga menjadi mubarakah bagi kita dan kita menjadi hamba Allah yang sukses dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa nas'aluka an kullu kathiran tanfa'una bihi wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.